Berarti kemarin itu juga jadi bumerang dong buat kamu. Kenapa YouTuber itu kamu senyumin dia nggak balas senyum? Mungkin dia juga nggak terlalu kenal kamu, ataupun dia lagi capek, ataupun dia lagi ngobrol sama artis yang lain. Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. Bunga Zainal tampaknya masih belum bisa menerima perlakuan dari salah seorang YouTuber yang diduga si Ria Ricis ya, lantaran senyumannya yang gak dibales. Baru-baru ini Bunga Zainal seolah membandingkan sosok YouTuber tersebut dengan tukang sayur di pasar yang justru murah senyum kepada pembeli. Cuitan Bunga Zainal seolah ingin menyindir Ria Ricis yang beberapa waktu lalu tidak membalas senyumannya ketika bertemu di salah satu acara. Bunga Zainal pun menyinggung soal pernyataan Okky Setiana Dewi yang menyebut Ria Ricis introvert. Tak hanya soal senyuman, Bunga Zainal juga diduga menyindir Ria Ricis yang memuat konten bersama putrinya Moana. Pasalnya, beberapa waktu lalu Ria Ricis juga menjadi sorotan nih, lantaran membuat konten bersama Moana yang dinilai dapat membahayakan sang anak. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Tapi aku setuju banget dengan apa yang disampaikan sama Bunga. Kita tuh gak boleh sombong. Mau kamu yang bekerja di bidang entertainment seperti yang disampaikan sama Bunga tadi, gak usah sombong deh. Emang bener, ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah. Tapi kalau misalnya kamu bekerja masih di dalam satu bidang, one day lo bisa ketemu juga gitu ya. Apalagi misalnya kamu juga nih yang bekerja bukan cuma hanya di bidang entertainment, terus disenyumin sama orang lain yang satu profesi lah sama kamu. Gak ada salahnya loh membalas senyuman orang tersebut. Even cuman 5 detik juga is okay, karena akan memberikan kesan yang baik justru gitu ya. Walaupun mungkin kamu ngerasa bahwa siapa sih orang yang gue senyumin tadi gitu ya, tapi karena kamu membalas senyuman orang tersebut, pasti kamu meninggalkan kesan yang baik deh sama orang tersebut. Percaya deh sama aku. Dan kita gak akan pernah tahu loh kapan kita akan ketemu sama orang tersebut lah, yang kita pernah jutekin, atau kita gak akan pernah tahu, mungkin one day kita akan butuh bantuan orang tersebut. Makanya jangan sombong. Jadi aku punya cerita juga nih hampir mirip seperti Bunga Zainal. Tapi kalau Bunga Zainal kan masih terkenal ya, followersnya juga banyak. Agak keterlaluan banget sih. Siapa sih yang gak kenal Bunga Zainal? Lo sombong banget lo, gak mau ngebales senyumnya Bunga Zainal. Ini kejadian sama aku yang mungkin aku bisa katakan aku udah gak terkenal zaman aku kecil gitu ya. Jadi kalau misalnya ada artis atau public figure yang sekarang lagi terkenal agak judes ke gue, ya gue maklum, karena mungkin aku sekarang udah nothing. Nah kejadiannya ini, aku pernah ketemu dengan seorang perempuan, artis juga, terus profesinya mirip banget sama aku gitu ya. Dan kita ketemu 3 kali. Ketemu di event, aku senyumin dia nggak balas senyuman gue. Ketus banget, Bo. Padahal jelas-jelas gue nyebutin nama dia. Terus yang kedua ketemu lagi di depan sebuah gedung. Dia sama partnernya dia gitu ya. Gue sapa-sapa partnernya, terus gue sapa dia, tetep loh dia masih ketus lagi sama gue. Yang ketiga, kita ada di salah satu studio yang sama, di studio sebuah televisi. Dan gue masih berusaha untuk baik, dan gue sapa dia, tetep loh dia masih ketusin gue. Siapa lo? Dan akhirnya apa? Akhirnya setelah mungkin ya berapa tahun kemudian, kita satu produksian yang mengharuskan gue sama dia untuk syuting di waktu yang cukup lama. Akhirnya apa? Akhirnya gue punya trust issue dong. Gue gak mau nyapa dia duluan. Terus begitu dia nyapa gue pas lagi on cam gitu ya, ya dalam hati gue kayak lo cuma ada maunya aja. Ya kan kita pengen profesional ya, Bo. Kalau di kamera tetap harus manis, cantik, baik hati gitu ya. Walaupun dalam hatinya gue tahu banget lo fake gitu loh. Jadi intinya gak usah sombong. Ingat, kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Aku sih pernah ngerasain sekarang di bawah. Jadi ngapain juga mau sombong-sombong. Apalagi pas di atas, gak usah sombong juga. Ntar juga ada waktunya. Ya nggak, say? Di sini saya tidak akan membandingkan antara Bunga Zainal ataupun Ria Ricis. Saya tidak akan ikut-ikutan berpihak kepada salah satu di antara mereka, baik itu Bunga Zainal maupun Ria Ricis. Tapi memang saya gagal fokus ke attitude-nya Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Terlebih Aurel Hermansyah sih. Sebetulnya saya bukan fans beratnya pertamanya ya, karena biasa aja, saya juga udah tua. Tapi ketika Aurel memutuskan untuk memakai hijab, di mana seorang artis itu kadang-kadang
banyak sekali pertimbangan ini itu untuk mengenakan jilbab, tapi tidak dengan Aurel Hermansyah. Mudah-mudahan Aurel istiqomah ya di dalam mengenakan jilbab. Nah, saya kan bukan penggemar Aurel Hermansyah ya dulunya ya, tapi semenjak dia mengenakan hijab, entah kenapa sebetulnya sih sebelum mengenakan hijab juga pas menikah dengan Atta Halilintar, saya rasa dia memiliki sesuatu yang berbeda dari anak muda yang lainnya gitu ya. Ini menurut saya. Aurel itu memiliki attitude yang menyenangkan, apa adanya dan humble gitu ya. Dan juga orangnya itu menyenangkan. Terbukti dia dapat diteringat di berbagai kalangan, bisa kalangan emak-emak, kalangan teman-teman sebayanya, kalangan yang lebih bawah gitu. Aurel masuk kemana-mana. Itu menandakan bahwa Aurel memang memiliki attitude yang menyenangkan. Auranya positif banget. Akhirnya saya mengikuti perkembangan Aurel dari mulai menikah, kemudian mengandung, dan lalu melahirkan seorang anak yang begitu menggemaskan dan sangat lucu gitu ya. Saya sangat ngefans sama Aminah, sampai-sampai setiap hari saya nontonin terus Aminah. Kalau setiap hari saya tidak nonton videonya Aminah, merasa hidup kurang gitu ya. Kenapa ya? Ada nggak sih ya orang tua yang seperti saya gitu? Senang banget melihat Aminah gitu. Bahkan saya merasa nungkulan gitu ya, nungkulan Aurel pada saat melahirkan Aminah, sehingga ketika sekarang tahu perkembangannya merasa ikut ngasuh Aminah gitu. Mudah-mudahan suatu saat saya dapat bertemu dengan Aminah, dengan keluarga besar AHA. Pokoknya ngefans sama attitude keluarga mereka semuanya. Pipi, Mimi, Bunda, Aurel, Papata, semuanya saya suka. Love Aurel Hermansyah. Halah, gitu aja repot. Gak usah baper dan dibesar-besarkan. Ingat, senyum itu adalah ibadah. Kalau Anda orang baik dan merasa bahwa senyum itu adalah ibadah, ya udah. Walaupun tidak direspon dengan baik, yang penting kita sudah berusaha baik dan memberikan sinergi positif dalam diri kita kepada orang lain. Udah gitu aja. Muhasabah diri intinya ya. Positive thinking kepada siapapun walaupun itu tidak direspon dengan baik. Oke, gimana netizen? Komentar dong netizen ya. Dan jangan kita terlalu baper atau salting. Hai Bunga Zainal, aku tuh suka banget dulu nonton FTV itu yang ada kamunya, terus ada Poppy Bunga. Itu FTV-nya selalu aku tonton dan itu bagus-bagus banget. Gue setuju sih kalau misalnya artis diajak foto nggak mau, itu jangan langsung dijudge bahwa dia sombong. Ada kalanya dia lagi capek, dia lagi ada masalah, atau dia lagi buru-buru. Tapi kalau dilihat nih ya, dari VT kamu yang ini, berarti kemarin itu juga jadi bumerang dong buat kamu. Kenapa? YouTuber itu kamu senyumin dia nggak balas senyum. Mungkin dia juga nggak terlalu kenal kamu, ataupun dia lagi capek, ataupun dia lagi ngobrol sama artis yang lain. Seharusnya nih ya, jangan hanya senyum gitu loh. Kalau misalnya kamu udah beberapa kali ketemu sama dia, si YouTuber ini, ya udah disapa aja, hai apa kabar. Nah kalau misalnya udah kamu nyapa kayak gitu, terus dia masih diem atau dia masih jutek, udah fake, berarti dia memang nggak suka sama kamu, ataupun dia memang nggak mau kenal sama kamu. Tapi kalau untuk perkara senyum doang, terus kita senyum dia nggak balas senyum, itu bukan sombong ya. Maksudnya kayak bisa aja dia tuh nggak ngeliat. Jadi kalau misalnya ada artis yang nggak mau diajak foto, jangan dijudge atau jangan dicap sombong. Berarti kemarin ada YouTuber yang nggak mau balas senyum, jangan juga dicap sombong. Mungkin dia capek. Tapi ya walaupun bagaimanapun FTP yang ada kamunya tetap aku tonton kok. Tenang.